Oke men, kali ini kita tidak mancing, tapi kali ini kita ada di sesi cacing pita bos. Cara mancing pria takut boncos. Stay tune. Ikan gabus sering nyamber, tapi sering boncos. Oke, selama beberapa menit ke depan saya akan sharing agar teman-teman bisa hook up ikan gabus baik ukuran besar ataupun ukuran kecil. Kita nggak mempermasalahkan ukurannya ya men, karena di sini yang penting kita bisa strike ya men ya. Nah, kalau misalkan kita pergi ke suatu spot ya, katakanlah di spot-spot yang mungkin di pinggir jalan seperti di tempat saya di daerah Jogja, di daerah Bantul. Ini lokasinya memang kali-kalinya dekat jalan men, dan tidak ada hutan-hutan di sana, dan kebanyakan memang saya temui itu ikan-ikan gabus di pinggir-pinggir jalan itu men. Nah, permasalahannya itu adalah saat kita hook up ikan gabus, baik itu ukuran kecil ataupun ikan ukuran besar ya. Pengalaman saya yang kemarin itu sering sekali mocel men, sudah naik lepas tiba-tiba. Nah, atau bisa jadi ikan gabusnya itu cuma nyambar blade-nya men, dan itu sering sekali terjadi di pengalaman saya yang kemarin. Saya nggak tahu ya kenapa kok bisa ikan-ikan itu tertarik sama blade-nya, yang mungkin karena bling ya seperti itu, kena sinar pantulan matahari, dan yang disambar cuma blade-nya, dia nggak sampai ketelen. Begitu nyambar blade langsung dilepasin lagi men. Nah, ini sayang sekali men, momen-momen seperti ini adalah momen-momen yang harus kita selesaikan masalahnya men. Dan di spot-spot yang sudah saya coba kemarin itu memang spotnya bener-bener saya lihat gabusnya itu memang gabus-gabus tipe pemalu gitu men. Jadi nyambarnya itu nggak seperti di video-video YouTube yang kebanyakan beredar men. Mungkin kalau di video-video YouTube yang lain bisa jadi dia nyambarnya di permukaan, jebrot sambaran top water langsung bisa poin men. Nah, yang saya alami men, rata-rata yang saya alami itu adalah ikan gabusnya cuman ngejar dan nyokot, what is that, nyokot ya, gigit ya, cuman nyaplok blade-nya aja men, dan sudah dipastikan itu 100% mocel men. Ya itulah, mocel seperti itu yang membuat kita getun. Wah, getun ini bahasa Indonesianya apa ya, kecewa. Nah seperti itu, membuat kita kecewa men, karena harapan kita sudah ditarik, harapan kita naik, tetapi selain dari yang namanya sisi umpan, kita juga mungkin diri kita ya, nggak usah kita lah, saya adalah tipe orang-orang yang sering kaget kalau dapat sambaran ikan gabus men. Bayangan aja men, waktu kita retrieve, mungkin yang pertama untuk membangunkan gabus, saya pasti melakukan lemparan dengan retrieve-nya yang cepat, biar suara dari blade itu benar-benar pupuk gitu. Terus kemudian yang kedua saya coba untuk retrieve agak pelan. Nah, yang ketiga ini biasanya adalah momen dimana ikan gabus ini menyambar karena saya retrieve-nya itu lebih pelan dari sebelumnya. Dan ini karena saya pemula ya men, saya pasti mocel gitu, pelan-pelan, dan saya kaget tiba-tiba. Kalau cerita dari teman-teman yang pernah saya tanyain untuk bisa hook up ikan gabus itu gimana sih men, ternyata kita harus sabar, tunggu dulu kodoknya, soft rocknya itu turun, baru kita sentak. Nah seperti itu. Nah sayangnya saya itu kaget men, begitu ikan ini menyambar men, jebret, saya pasti tarik ke atas. Ini adalah permasalahan dari habit ya men, kebiasaan, karena kita mancing nggak tiap hari men, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali kalau pas ada hari libur seperti itu men. Dan saya cuma kepikiran, apakah permasalahan ini itu dialami juga oleh teman-teman yang selama ini mungkin saya lihat memberikan tips-tipsnya mungkin sudah bagus ya men, cuman saya terapkan juga belum berhasil di tempat saya, karena di tempat saya ini gabusnya gabus pemalu men, seperti saya men. Nah, saya cuma berpikir begini men, bagaimana saya bisa membantu teman-teman untuk bisa hook up ikan gabus baik ukuran kecil ataupun ukuran besar men. Oke, nah sebenarnya ini adalah pengalaman saya yang terinspirasi dari yang namanya sepun men. Nah, ini sepun dari Mas Dian garis pancing ya.
Kalian pasti sudah tahu lah Mas Dian Garis Pancing itu seperti apa channelnya, dan barang-barangnya benar-benar berkualitas men. Nah ini men, ini adalah spoon ya men. Spoon kemarin saya dapat hampili ukuran kecil tapi bisa hook up juga. Ini padahal ukurannya itu kalau nggak salah 6 cm Pak ya, 6 cm atau 3 cm saya lupa, tapi yang jelas ini beratnya 3 gram. Dan ini saya lihat rangkaiannya di bawahnya ini menarik untuk saya terapkan di soft rock men. Nah tentu saja kita akan melakukan trial dan error ya, trial error beberapa waktu, kita coba gagal, kita coba gagal, kita coba gagal, dan kita akan lihat di video-video selanjutnya apakah teori atau modifikasi soft rock ini bisa berhasil atau tidak men. Oke men. Nah saya akan berbagi cara membuat modifikasi soft rock dalam waktu kurang lebih beberapa menit saja ya, nggak perlu lama-lama ya, karena ya bentar lagi makan siang dan saya harus makan juga karena saya lapar. Nggak cuma ikan yang makan men, saya juga makan men. Oke, langkah yang pertama kita harus menyediakan soft rocknya men. Kayak di tempat saya gabusnya kecil-kecil ya men. Nah seperti ini saya pakai ukuran 2 cm men di sini ya, 2,5 kalau nggak salah ya. Silahkan mau pakai merek apa terserah ya teman-teman ya. Terus yang kedua saya pakai hook. Nah hook nah itu saya pakai hook ukuran berapa nih, 4. Biasa saya pakai untuk mancing nila ya men. Ini agak tebal karena saya khawatirnya dapat ikan gabus yang jumbo men, jadi saya coba ukuran yang agak tebal ya, sama kapten ya, seperti ini. Kalian mau coba pakai ukuran yang lebih besar silahkan, kalau misalkan gabus di tempat kalian lebih besar ya, tetapi di tempat saya ukurannya medium sih ya, nggak begitu besar. Terus kemudian kita sediakan juga ini men, PE nya terserah ya, nggak usah yang mahal, nggak usah yang halus, kalau bisa malah yang kaku men, kalau bisa yang kaku. Ini saya pakai ukuran 2 men, ukuran 2. Dan untuk warna PE nya saya yang punya cuman ukuran ya, dan untuk warnanya saya cuma punya yang warna hitam men. Ini kemarin sempat saya pakai untuk ngisi BC tapi ternyata kualitasnya nggak bagus men, jadi ini kasar men. Jadi saya nggak pernah pakai lagi merek PE dari keluaran dari pabrikan ini men, males banget ini men, kasar, nggak cocok buat BC. Terus kemudian jangan lupa sediakan juga tang ya men, tang yang benar ya, jangan tangkeman. Oke, langsung aja kita rakit men. Yang pertama kita sediakan dulu soft rocknya ya men. Soft rocknya naik sepur men. Nah soft rocknya ukuran 2,5 cm, terserah kalian mau pakai ukuran berapa karena menyesuaikan spot masing-masing ya men. Spot di tempat saya mungkin berbeda dengan spot di tempat teman-teman sekalian. Oke, lalu kita potong PE nya ya men. PE nya sekitar berapa senti ya ini ya, kita potong agak panjang men, karena ini saya nggak eman-eman men, karena ini PE nya jelek men. Saya nggak usah nyebutin mereknya lah ya, PE nya kaku seperti ini men. Jadi untuk casting jangan pakai PE yang seperti ini, nggak bisa long cast dan berpotensi malah nyangkut, kok nyangkut, dan berpotensi untuk backlash men. Yang pertama kita masukkan dulu men di sini men, kita masukkan di lubang dari depan men, dari depan. Terus seperti ini nalinya seperti biasa ya men, dan ini semakin banyak lilitannya sebenarnya semakin bagus men, karena akan semakin kaku nanti, akan semakin kaku sehingga tidak berpotensi untuk nyangkut men, atau muter-muter lah seperti itu. Oke, ini nanti dipotong ya men, yang di sini kita potong. Kalau pakai korek juga oke sebenarnya biar rapi, tapi koreknya ketinggalan tadi men.
Nah seperti ini men. Oke, terus yang kedua kita sediakan hooknya juga men. Wah malah muter-muter nih, hook hilang. Nah di sini kita bikin kurang lebih ukurannya satu ini ya men, satu hook. Oke, kita buat bulatan seperti ini nanti untuk memasukkan kailnya men. Satu, ini kalau bisa rapi ya men, tapi saya nggak bisa rapi ya men, nggak apa-apa ya men. Satu, dua, tadi berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 lah ya, pokoknya 1000 lah. Oke, ini udah masuk, kita tarik ke sini man. Set. Oke. Nah seperti ini men, nanti kita dapat dua seperti ini ya men. Ukurannya memang agak jauh, sengaja saya setting agak jauh biar nanti kalau misalkan kena satunya bisa nyangkut ke bagian tubuh yang lain men. Ya semoga sih hook up di ini ya, di mulut ya, di rahang paling enggak. Makanya ini karena ini baru percobaan men, kita coba untuk trial and error men. Terus kita masukkan di bawah blade nya ya men, di bawah blade seperti ini. Ya kita taruh di sini. Kalau bisa jangan terlalu besar ya men, biar jaraknya nggak terlalu jauh men. Dan kita lipat putar-putar men, kita putar-putar saja men di sini men. Berapa kali ya, minimal 5 sih men. Ya seperti ini, kita kasih 5 kali putaran ya men tadi men, kalau nggak salah 5 tadi, udah lupa saya. Nah udah, langsung udah kita tarik men. Nah seperti ini men, jadi deh. Nah seperti ini men, tapi ini kejauhan ya men. Ini sebenarnya tadi untuk bunderannya tadi, untuk masukannya ini tadi harusnya lebih kecil lagi men. Cuman karena ini untuk sampel, kalau bisa nanti teman-teman bikinnya yang agak dekat aja ya men. Saya ada dua men, yang seperti ini men, jadi dekat seperti ini men. Kalau bisa diusahakan dekat seperti ini. Terus yang kedua saya bikin yang agak panjang men. Nah ini kodok kembar men, festival kodok kembar men. Nah, dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya, karena di video selanjutnya saya akan
sharing video penggunaan dari modifikasi Softfrog ini men. Jadi ini apakah berhasil atau tidak, dan apakah ini hanya rekayasa yang tidak berguna, nanti kita coba di video-video selanjutnya ya men. Dan pastikan teman-teman subscribe ya, seperti itu. Dan teman-teman subscribe ya pokoknya. Saya nggak mau tahu, pokoknya subscribe, saya nggak mau tahu. Oke? Wis, sangar ya ternyata ya men ya. Ya sangar sih men mah. Dagelan ini kudan. Dan sekarang kita akan melihat hooknya ini kalau nanti berputar-putar di air seperti apa. Nanti kita cek ya men ya, di video-video saya selanjutnya nanti akan kita tes feel apakah si hook tambahan ini dia akan mengganggu pergerakan dari blade-nya atau tidak, seperti itu. Dan ini saya sarankan ya, jangan dipakai untuk area-area yang penuh dengan ganggang ataupun area-area yang penuh dengan kangkung ataupun enceng gondok, karena sudah pasti nyangkut men. Eman-eman kalau kalian itu beli Softfrog-nya itu mahal ya men. Karena ini saya pakai Softfrog yang murah ya, mau nyangkut ya jangan sampai lah ya. Kita cari spot-spot yang gampang-gampang aja men, yang airnya mungkin agak dalam tetapi potensi gabus. Di video-video saya yang sebelumnya yang judulnya itu bulan depan panen gabus, nah itu disitu saya dapat sambaran bertubi-tubi tapi nggak ada yang naik sama sekali men. Itu adalah video yang menurut saya harus diklarifikasi lebih dalam lagi men, apakah benar-benar si gabus ini adalah gabus tipe pemalu atau memang gabus-gabus yang modelnya itu cuman ngasih harapan palsu gitu men. Lah ini nih saya ingin memastikan spot itu tuh benar-benar prospek gak sih untuk saya jadikan tempat berburu ikan gabus selanjutnya men. Oke men, dan lanjut kita akan balapan Softfrog lagi men. Nah nanti kalau jadi rangkaiannya nggak seperti ini men, kelihatannya men. Seperti ini, hampir mirip sama spoon ya men. Ini spoonnya hampir mirip seperti ini. Nah seperti ini men. Kalau dilihat dari strukturnya ya men, kalau kita gunakan di area-area atau parit, selama ini saya mancingnya di parit-parit kecil ya men, karena saya lebih prefer untuk menggunakan setekel yang kecil. Dan lumayan sih men sebenarnya. Saya cuma memastikan kalau di parit itu ada ikan gabusnya atau enggak. Cuma penasaran aja men, kira-kira ikan gabus di Jogja ini masih ada atau memang sudah punah men, seperti itu. Karena ceritanya orang-orang yang mancing gabus di Jogja itu rata-rata ya sulit mas. Sekarang nggak adanya di Kulon Progo sana mas. Wah ya lumayan jauh men kalau dari Bantul men, apalagi dengan usia saya yang udah umur menginjak kepala orang men. Nah ini udah bener-bener males mau mancing jauh-jauh men. Jadi kita coba untuk trip-trip di sekitar rumah saja men, radius paling jauh 10 kilo paling jauh men. Ya kalau ada yang lebih dekat biasanya cuma sekitar 2 kiloan sudah nemu spot sih men sebenarnya. Jadi kita harus uji spot juga men. Maka dari itu teman-teman nanti setelah nonton video ini juga wajib ya nonton video saya akan membuktikan apakah teknik ini berhasil di spot-spot yang impossible, yang possible untuk kita gunakan umpan semacam ini men. Nah saya juga tidak menyarankan untuk mancing ikan gabus casting di area-area yang banyak kangkungnya pakai umpan semacam ini men. Nanti kalian pasti nyajian ya, kalian harus lihat-lihat spot juga men. Jangan sampai nanti saya sharing seperti ini terus kalian makainya di sembarang spot dan malah nyajian kan eman-eman men. Harganya juga lumayan ya men untuk Softfrog sekarang ini ya men. Dan ini kebetulan kemarin saya dapat harga murah men, harga murah, jadi saya pakai yang murah aja untuk membuktikan apakah si ikan gabus ini makan Softfrog murah atau Softfrog mahal men, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sesi cacing pita bos. Di sini kita akan berbagi tips dan trik untuk teman-teman bisa hook up dan tidak mocel lagi ya.
Di sini saya tidak bermaksud menggurui, hanya sekedar sharing untuk membantu teman-teman yang mancing dan bersama-sama kita memajukan casting Indonesia. Bagi teman-teman yang mau pakai silakan, mau dijual dipasarkan silakan. Ya ini sekedar berbagi ya men, saya ingin membantu teman-teman yang selama ini sering modal ikan gabus ya, seperti saya. Tidak bermaksud menggurui, hanya sekedar sharing ya men. Jangan lupa subscribe dan like serta komen. Silahkan tulis komen dan buat videonya kalau kalian berhasil hook up dengan cara ini. Oke men, terima kasih, sampai jumpa.